Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas kembali teman-teman. Jadi masih banyak yang belum paham juga ya tentang yang namanya streaming OBS ya. Kita kembali lagi ngebahas tentang streaming OBS ya. Jadi streaming OBS ini saya gunakan ketika menggunakan channel YouTube khusus musik saya untuk melakukan live streaming berjam-jam ataupun live streaming seharian gitu ya. Dan itu saya lakukan setiap hari. Nah, supaya kenapa? Di situ saya menggunakan live streaming tersebut untuk mencari AdSense, untuk mencari pendapatan melalui iklan-iklan yang masuk teman-teman. Jadi meskipun ketika penonton kita sedikit ataupun istilahnya ya kita mencari uang di iklan lah melalui live streaming tadi teman-teman. Nah ya, jadi buat teman-teman yang belum paham nih saya jelaskan di video ini teman-teman. Jadi kita ketika live streaming menggunakan OBS ataupun software OBS ya. Tentunya kalian setting terlebih dahulu video, juga siapkan terlebih dahulu video yang akan kalian gunakan streaming tersebut. Itu kalian gunakan dengan loop ya, sistem loop. Jadi sistem loop yang sudah disediakan oleh sistem OBS. Jadi ketika video tersebut misalkan ya video tersebut sebenarnya durasinya cuma 1 jam gitu ya video tersebut. Kemudian kalian gunakan live streaming video tersebut untuk berjam-jam misalkan dari pagi hingga sore gitu teman-teman. Misalkan kalian buat dalam sebuah lagu ataupun sekumpulan lagu, kalian live streamingkan dari pagi hingga sore. Dan bagaimana caranya agar bisa tetap berjalan streamingnya? Kalian tetap yaitu gunakan kalian di settingan OBS tersebut. Ketika kalian masukkan videonya, kalian gunakan sistem looping ya, looping. Jadi dia berulang-ulang gitu teman-teman. Jadi kita bisa sesuka hati mau kapanpun kita matikan live streamingnya teman-teman ya. Nah, banyak di luar sana juga yang belum paham teman-teman. Apakah sekali lagi saya bilang ya, sekali lagi banyak banget netizen, terutama netizen ya, netizen deterjen lah ya, yang selalu komen buruk-buruk di bulan puasa juga mereka selalu berkomen buruk-buruk ya. Gini, sebelumnya saya sebelum ke topik pembahasan, mereka bilang ada yang orang videonya dihapus masa pendapatannya juga masuk. Otomatis analitik yang kita dapatkan nggak ada dong. Kamu tuh udah pernah ngelakuin belum? Gitu aja. Karena kamu tuh udah pernah ngejalanin ataupun nyoba belum gitu. Nah, terus juga kenapa kemarin saya posting postingan saya di apa ya di tab komunitas ya, masalah pendapatan yang ada di channel YouTube saya, di channel YouTube musik ya, channel YouTube musik. Ada yang komen, penayangan 200 kok gajinya bisa sampai 6 juta gitu kan. Main kalian itu terutama buat netizen yang kayak gitu ya, yang selalu nyinyir gitu ya dengan pendapatan biasanya ya. Tapi saya disclaimer dulu nih ya, terutama buat para netizen yang selalu komentar ketika ada istilahnya, ada misalkan ada postingan dan itu kayak semacam editan dan semacam kayak gimana. Nah, yang jadi pertanyaan, itu ngerugiin lu nggak gitu? Itu ngerugiin kamu nggak gitu? Nah, itu kan yang saya posting itu kan punya saya. Suka-suka saya dong, mau dibuat berapa kayak, mau dibuat ataupun apa mau pamer gini, enggak. Saya ini membuat channel YouTube ini untuk edukasi loh. Edukasi buat teman-teman semuanya agar tetap semangat. Otomatis setiap postingan-postingan saya itu ada yang merugikan ya, gitu kan. Nah, biasanya orang yang selalu ini ketika ada postingan ya, misalkan ada postingan gaji YouTube-nya gede nih. Dia detail nih. Ini beneran gak nih editingnya nih? Ini terus juga wah, ini fontnya beda nih. Wah, ini nih detail banget nih. Ditelusurnya detail banget ya, kayak tim dari apa gitu. Padahal gitu, dia tuh ya mau mendetailin kayak gitu tuh itu nggak ada gunanya gitu. Dia tuh mau meneliti gitu ya, meneliti sih ya ini. Fontnya bener nggak nih? Pendapatannya beneran nggak nih? Nah, dia itu meneliti kayak gitu sebenarnya nggak ada gunanya. Dia tuh orang-orang yang seperti itu yang biasanya melihat detailnya gitu ya, melihat detailnya. Orang yang seperti itu biasanya orang-orang yang nggak suka ketika ada entah kerabat ataupun siapa yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, seperti itu ya. Kalau biasanya gampang banget mencirikan orang gitu teman-teman. Ketika ada misalkan kita jangankan di postingan YouTube ya, kehidupan sehari-hari pun, kalau ketika melihat ada yang enak gitu ya, misalkan kita melihat, misalkan diri kita sedang lagi enak nih, lagi jaya nih ya, ada istilahnya ada postingan, ya seperti kemarin saya buat postingan tuh ya, gajinya segini, terus juga penayangannya cuma 200 gitu kan, subscriber cuma 4.000 gitu kan, penontonnya kita segitu, terus dibuat tuh pendapatannya gitu, itu langsung rame tuh. Itu kenapa? Karena biasanya orang-orang yang komentar yang secara, wah ini editan nih, wah ini apa namanya nih, wah ini nih punya editan lah segala macam.
Yang jadi masalah lu ngerasa dirugiin nggak gitu kan, gitu aja. Nah, saya ini education ya, education for the people ya. Jadi istilahnya untuk mengedukasi seseorang agar tetap semangat dan berjuang di YouTube gitu. Intinya ke situ. Kemarin video saya kemarin-kemarin juga saya selalu bilang seperti itu. Ya, banyak YouTuber pemula terutama YouTuber pemula yang down gara-gara netizen yang model kayak gini nih. Ya, jadi ketika dia komentar seburuk-buruknya yang membuat down para YouTuber pemula. Nah, yang seperti itu udah nggak usah diladenin aja, biarin aja. Seperti itu. Biasanya orang-orang yang kayak gitu biasanya nih gampang banget mencirikan orang gitu. Ketika kita postingan postingan kebahagiaan lah intinya ya. Postingan gaji besar atau apa sudah besar, itu langsung nyinyir tuh. Komentarnya langsung nyinyir tuh, langsung nongol. Oh nih yang pinter dong editnya dong. Wah editnya rapi banget, editnya kurang gini banget, gini banget, gini banget. Nah itu adalah orang-orang ciri khas orang-orang yang tidak suka ketika orang ataupun kerabat lain atau teman sendiri ketika itu berbahagia, yang sedang bahagia ataupun sedang ada di atas ataupun lagi jaya. Biasanya dia langsung ngiri. Nah, biasanya ngiri langsung kayak semacam sirik gitu ya kayaknya dia nggak sampai ke situ gitu ya. Ataupun ketika orang itu ya orang yang nyinyir tersebut gajinya sama kayak kayak di istilahnya orang yang posting tersebut gitu. Biasanya dia nggak mau ngerasa tersaing, pengennya dia sendiri gitu yang pengen gajinya gede gitu kan. Nah, gampang banget dan ingat ya buat orang-orang yang seperti itu, buat komentar-komentar kalian yang selalu komentar tentang seperti hal-hal yang membuat YouTuber itu down, ya. Kalian hari ini enak gitu komen-komen ya, komen-komen seperti itu istilahnya, komen-komen, "Ah, ini nih apa nih apa nih." Nah, gampang banget rumus itu tuh hidup itu gampang banget, guys. Kalian lakukan hal seperti ini di saat ini, di hari ini. Besok kelak atau beberapa jam kemudian ataupun besok laginya atau bulan apa tanggal berapa, kamu juga ya, terutama ya buat yang selalu nyinyir, kamu juga akan ngerasain, ngerasain guys, ngerasain tentunya hal serupa gitu aja. Itu rumusnya hidup gampang banget kok. Orang berbuat jahat, orang berbuat tidak menyakiti hati orang, orang yang selalu berbuat aneh-aneh kepada orang, otomatis dia yang dia lakuin itu tuh besok, lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, dia juga akan ngerasain gitu lagi. Nggak percaya? Garis bawahi aja omongan saya kalau nggak percaya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kemarin saya ngebahas dulu tentang pasal postingan itu tadi ya. Intinya gini aja, makanya kalau misalkan ada salah satu postingan aku ya, misalkan gajinya segini gini gini gini. Terus juga, wah editan ini, saya cuma bisa balas gimana? Cek aja gitu kan. Nah, dari bahasa cek aja tersebut itu udah dalam kalau misalkan orang dia peka gitu ya. Kalau misalkan dia nggak peka, berarti orangnya gimana pemikirannya gitu. Yang dimaksud cek aja itu gimana? Cek aja. Kalian harus detail dong. Kalau misalkan kalian pengen kalau mau gitu, kalau kalian mau gitu kan. Kalau kalian mau silakan mau cek ini editan bukan, ini apa bukan, ini beneran gak sih apa gitu sih. Nah, kalian cek aja. Seperti itu. Kalau misalkan menurut kalian itu ya itu gitu. Ya guys, jadi tentunya balik lagi ke dalam topik video kalian teman-teman. Jadi pada intinya ketika kita live streaming, setelah live streaming kita sudah selesai terus videonya kita hapus dan itu pendapatannya masuk teman-teman, masuk ya. Dan kalau saya pengen jeplak nih, kayak saya pengen jeplak nih ya. Postingan kemarin dari channel YouTube saya, gajinya tuh berapa tuh? Gajinya sekitar berapa ya? Segitulah ya. Dan kalau pengen saya spill itu lebih dari itu. Hanya menggunakan live streaming secara menggunakan OBS. Itu lebih dari itu. Ya. Makanya saya cuman kasih segitu karena buat apa gitu. Kita posting gaji besar, posting keuntungan atau pendapatan gitu. Gitu. Buat pamer nggak ada untungnya gitu, guys. Jadi pada intinya saya hanya memberikan suatu edukasi, penyemangat buat teman-teman semuanya, ya. Nah, seperti kalau kalian pengen tahu juga channel YouTube ini mau tahu berapa gitu. Tapi saya nggak mau itu ngomongin gaji saya. Cukup kita ngerasain gitu. Cukup yang penting saya bisa cukup bayar karyawan, bayar ini itu gitu. Gitu aja guys. Nah jadi pada intinya, terus bang ada yang lagi tanya lagi tuh, video yang kita gunakan untuk live streaming menggunakan OBS apakah boleh video yang sudah diupload ke YouTube ataupun yang sudah kita upload ke YouTube kita? Dan jawabannya kalau bisa sih jangan. Ya, kalau bisa jangan. Meskipun audionya sama, soundnya sama, ataupun misalkan video kalian ceramah kayak ya, meskipun suara ceramahnya sama, ataupun suara musiknya sama, tapi kalau bisa videonya diganti, dirubah, itu aja. Itu akan lebih aman gitu guys, ya. Seperti itu. Jadi untuk pendapatan tetap masuk, meskipun video kalian ya dihapus, terus juga analitiknya nggak ada. Kalau nggak percaya, saya selalu bilang,
Ketika kalian live streaming dengan OBS ya, misalkan live streaming hari ini, kalian cek 2 hari ke depan deh. Data analitik yang istilahnya data analitik hantu tuh, data analitik yang dari mana gitu. Ini ada datanya, tapi dari mana gitu. Nah di situ, ya dari kalian yang hapus videonya tadi, videonya yang menggunakan live streaming tadi kalian hapus. Nah dari situ, gitu kan. Makanya kalau sekarang ada orang yang nyinyir, otomatis dong misalkan videonya setelah live streaming videonya dihapus, ya otomatis nggak ada dong pendapatan, terus juga analitiknya orang analitiknya aja nggak ada. Nah, kamunya udah pernah ngelakuin belum gitu ya? Ini saya selalu mendorong teman-teman semuanya. Saya tuh otomatis ini nggak istilahnya apa yang dirugikan gitu. Saya memberikan edukasi buat teman-teman kalau pengen mencoba berpendapatan lagi gitu. Istilahnya mencoba untuk mendapatkan penghasilan lagi ataupun lebih gitu ya melalui live streaming. Saya berikan caranya seperti tadi. Orang saya aja setiap hari saya menggunakan live streaming channel musik saya itu ada 6 ya. Channel musik saya 6 termasuk channel sholawat saya. Channel sholawat, channel musik, channel karaoke itu saya gunakan untuk dijadikan live streaming dengan OBS dan berjam-jam. Kalian bisa bayangkan penghasilan dari situ. Masa ya saya mau di-spill, di posting ke sini gitu, ngapain gitu. Kalian berjuang lah, berjuang sendiri dan kalian rasakan sendiri lah ya. Untuk edukasi Bang, mau tahu dong gajinya gini 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 gini. Ya, kalian rasain aja sendiri. Kalian bisa pertimbangin pendapatan kalian misalkan sehari segini, 2 hari segini, segini nanti kalian bisa pertimbangin gitu. Itulah YouTuber. Gitu guys. Oke guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang belum bergabung, kalian boleh klik tombol gabung di situ karena nanti akan ada ilmu-ilmu terbaru seputar dari ilmu saya. Terus juga akan ada istilahnya ilmu-ilmu rahasia di YouTube ya. Kalau pengen ikut les juga bisa sama saya teman-teman. Ya, saya buka kelas juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.